the Dreaming Galaxy, Nirmala Yumelia, ready to present all my heart. Dan di mana ada kartu, di situ ada reticula, virtual card gamer, reticula dis. jadi kita kembali lagi, sudah 2 minggu berlalu dan ini adalah episode baru dari Denpa Sensation Podcast. Yeay! Gak kerasa udah episode 5 ya? Ya cepet banget ya. Cepet banget ya. Ya, I mean pas kita ngerekam ini kita udah kayak udah rilis berapa episode gitu, terus kayak nggak kerasa banget gak sih? Gak kerasa banget. Itu dia. Tiba-tiba udah. Gila. Ternyata sesuatu tuh kalau dikerjain secara konsisten tuh bisa menghasilkan ya guys. Gak sih? Namanya pokoknya gitu. jalan aja gitu. Jadi tolong teman-teman yang proklas tugas saat ini, kalian sambil dengerin podcast ini kalian bisa kerjakan hal yang kalian proklas itu. Betul. Tony Kakuyare. You can do it. You can do it. Oke, jadi untuk kali ini kita episode ini kita bahas apa nih? Ya ada di bawah situ sih. Intinya kita akan membahas baju-baju nih hari ini. Ya, fashion. Kita akan membahas soal tren Jiraikei dari mana, bagaimana. Ya, bagi yang nggak tahu nanti kita jelasin juga nih Jiraikei apa. Pokoknya kalau mungkin ada yang sudah bisa menebak dari background videonya hari ini seperti apa vibe-nya Jiraikei. Tapi ya ini adalah salah satu fashion trend yang kebetulan Nima ikuti. Jadi Nima ini bahkan nggak sempat sampai research sedalam banget, soalnya kalau dipikir-pikir malah jadi bingung sendiri. Jadi menurut opininya Nima saja gitu loh, karena Nima juga udah ngikutin fashionnya udah lama gitu. Kalau harus ngelis semua sumbernya kan ribet juga. Karena Nima pengen menyampaikan paham ya. Pengennya menyampaikan dengan keinginan Nima dengan kata-kata Nima sendiri gitu loh. Oke, tapi sebelum itu ya Reti, kalau Reti pakai Jiraikei pernah nggak? Enggak ya. Maksudnya Reti ya, bukan siapa tuh satu lagi. Ya. Bukan Ryusei ya. Ryusei pakai Jiraikei. Wow. Ya. Wow. Tapi belum. Bentar, kok aku jadi ragu ya? Aku ada cover song yang pakai Jiraikei nggak ya? Ayo dicek dulu, siapa tahu ada. Seingatku aku udah cover 30 sekian lagu, tapi kayak nggak ada yang Jiraikei deh. Ya belum. Nima kebetulan sering pakai. Dan ini bukan cuma menghitung Nima yang henshin seperti ini saja, karena Nima yang tidak henshin itu juga defaultnya sekarang pakai Jiraikei juga. Ya sih, intinya gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Jiraikei fashion itu kayak gimana? Sebenarnya yang paling gampang tuh dilihat dari ini sih, ciri khasnya. Daripada ciri khasnya tuh padat warnanya ya. Yang klasik ya. Yang klasik tuh biasanya warnanya pink, dusty pink gitu sama hitam. Yang paling sering. Tapi sebenarnya banyak sih variasi warna-warna lain sebenarnya. Ungu, tapi biru. Kalau dibilang Jiraikei tuh yang pertama muncul di kepala akhir-akhir ini apa sih? Kayak aku kebayangnya tuh vampire-nya Miku atau yang kayak gitu. Miku-man gitu kali ya. Iya, yang kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Iya. Vibe-nya kayak gitu memang sebenarnya. Jadi secara fashion tuh kayak gitu, tapi sebelum kita bahas itu sebenarnya Jiraikei itu artinya apa ya? Aku lupa bahas ini dulu. Ya, itu dia. Jirai itu sebenarnya artinya tuh red flag, guys. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah istilah derogatory di mana orang-orang yang pakai baju itu dianggap red flag gitu loh. Gitu. Yes. Jadi dari situ aku habis nonton video mengenai history Jiraikei juga. Wah lah, nonton juga. Nima malah gak sempat riset soalnya Nima kayak udahlah. Ya udahlah. Ternyata panjang ya. Sebenarnya gini sih, sejarahnya panjang sih sebenarnya. Kalau dibilang tuh sebenarnya ada juga yang bilang ini lebih cocoknya disebut sebagai girlikei kan. Tapi biasanya kalau Jiraikei tuh mengacu ke suatu jenis girlikei yang umum dipakai orang gitu loh. Jadi sebenarnya interchangeable sih kalau menurut Nima ya. Soalnya lumayan ya. Kalau
Kalau misalkan emang nggak nyaman pakai istilah red flag buat nyebut istilah fashion, buat nyebut fashion yang kalian pakai ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau mau pakai istilah lain, kalau kata Nima ya, kalau kata Nima ya ini, kalau kata Nima mungkin opini orang lain berbeda, tapi intinya gitu sih. Soalnya ciri khasnya pasti extremely girly gitu loh. Jadi benar-benar sangat mengandalkan lace, frills, terus apalagi ya itu namanya tuh aku lupa. Aku tahu namanya bijou, tapi bijou apa sih namanya, bijou buttons itu yang bentuknya hati itu. Nah, terus ada jamnya gitu, itu yang kayak gitu-gitu biasanya tuh masuk ke Jiraike gitu. Tapi memang kalau Jiraike, dalam Jiraike artis sebagai red flag tuh yang paling umum tuh memang dusty pink sama hitam sih. Ya, dusty pink sama hitam. Atau main dikit sejarahnya ya, abis baca nih. Ya, mau Reti yang nambahin nih. Tapi sebelumnya kita bahas make up dulu deh, Nih. Boleh ya sekalian ya. Jiraike ini sebenarnya ada make up ya. Ada make up khasnya. Tapi daripada make up khas sih, lebih tepatnya sih salah satu make up yang lagi terkenal di antara Jiraike itu kebanyakan yang pakai Namida Bukuro. Jadi tuh menonjolkan bawahnya ini bawahnya kantong mata. Iya, kantong mata supaya kelihatan kayak sedih gitu atau melankolis gitu ya, biar kelihatannya agak-agak galau gitu. Ya supaya apa ya, sebenarnya sih buat menonjolkan ekspresi sedih. Mungkin ini ada satu emoji yang ada kaitannya sebenarnya dengan Jiraike, yang yaitu emoji Pien. dalam beberapa iterasi Jiraike juga sempat disebut PNK sih, karena biasanya cewek-cewek yang red flag di menurut cowok Jepang itu sering pakai emoji Pien. Betul, emoji Pien itu yang pleading eyes ya guys kalau di Discord. Ya, yang kayak nangis tapi air matanya puppy eyes. Ada gamesnya kan Pien ya? Iya, aku pernah main. aku pernah main dulu sama temenku. Itu kadang-kadang Nima nggak berani main sama temen. Sambil voice call terus dikomentarin. itu masih ada arsipnya kayaknya sih, kalau kalian lihat di playlist collab ini mungkin udah bertahun-tahun lalu, bahkan modelnya masih model jadul banget. Model itu di paling pertama kayak jadi gitu. Ya mau nostalgia boleh lah ya. Kalau mau nostalgia boleh lah, itu salah satu kenangan berarti Nima, soalnya temennya Nima udah nggak ada lagi yang collab waktu itu. Jadi sedih kan ya. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Silakan Profesor Reti pula jelaskan. Nih aku ya disclaimer ya, aku sebenarnya nggak tahu, tapi baru nanti Nima sambil koreksi tahu dikit ya. Jadi kalau menurut video yang aku tonton tuh, Jiraike itu sebenarnya istilahnya tuh udah lama. Jadi sebelum fashionnya keluar pun istilah Jiraike itu sudah ada, tapi mengalami perubahan makna gitu ya. Benar. Jadi Jiraike itu diawali di apa istilahnya ya, kayak Kabukicho gitu, di daerah-daerah entertainment district gitu ya. Dari situ. Jadi itu tuh sebenarnya kayak kode kata kode gitu buat orang-orang yang kayak host club gitu. Jadi kalau ketemu customer yang kayak gini, hati-hati, dia Jira ya tuh, landmine. Yang itu kan, yang Jira itu ya itu kembali lagi ke arti aslinya tuh red flag gitu ya. Ya, aslinya seperti itu. Ya terutama tahun 2000-an ya. Sebentar. Itu terutama karena banyak dari Jiraike ini yang ada kaitannya sama host kultur Jepang, kultur host Jepang, apalagi di Kabukicho kan. Jadi bahasnya Kabukicho. Lebih kayak gini sih, ini kayak host itu intinya sih kayak call girl versi cowok kan ya. I guess so ya. Memberikan impian dan harapan ya. Memberikan impian dan harapan. Nah, biasanya kan kalau yang jirai cewek-cewek jirai ini kan red flag kan intinya kan, kalau misalkan terlalu dipepetin sama hostnya, takutnya mereka baper gitu. Tapi dipikir-pikir red flag tuh istilah zaman sekarang juga ya, lumayan relatif baru ya. Iya juga ya, benar banget. Sebenarnya
Sebenarnya sebelum kita lanjut sih Nima agak was-was juga mau bahas ini. Dulu sebenarnya Nima pernah mau bahas ini untuk segmen Nirmana Nirmala, tapi waktu itu lagi banyak drama kayaknya menyangkut stereotipikal ini. Jadi kayak Nima waktu itu agak menjauh dari dramanya, jadi Nima nggak jadi bahas untuk itu. Jadi dalam kesempatan ini Nima bisa bahas soal Jiraiki, itu sangat berterima kasih pada Reti. Iya sih, tapi seru juga sih. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas sih. Jadi itu dari awalnya kan dari Kabuki Show. Terus dia mengalami perubahan makna ya di tahun berapa ya, 2010-an. Iya 2010. Yes, ya. Udah mulai berubah tuh maknanya jadi yang sekarang. Jadi apa ya? Kalau kata si orang Jepangnya itu, ini tuh semacam proclamation gitu loh, kalau ya gua red flag kenapa gitu. Iya, jadi bukan negatif konotasinya, jadi lebih kayak ya this is me gitu ya. Ini kan gua gitu loh. Ini gua gitu. Iya. Jadi lebih positif gue banget kalau di gue banget katanya. Iya. Gue banget gitu, gue juga bangetnya orang Jepang gitu. Itu kalau dari namanya ya. Kalau dari fashionnya sebenarnya itu evolusi yang cukup panjang ya. Dari intinya sih dari trending yang lumayan jauh sih. Dari trending fashion feminim di Jepang juga sih memang. Kalau katanya tuh dulu evolusinya tuh dari Otahime, terus kegabung sama God Loli dikit-dikit ya. Dan macam-macam sampai akhirnya terbentuklah si Jiraiki. Dan Jiraiki ternyata banyak lagi turunannya. Memang banyak. Tapi sebelum itu Nima mau bahas satu aspek dari Jiraiki yang sebenarnya tidak bisa kita cuekin begitu aja, karena ini sebenarnya cukup parah dalam konteks sosial budaya. Dan ini masalah budaya di Jepang sendiri, yaitu Toyoko Kids. Jadi Toyoko Kids ini adalah fenomena gadis-gadis yang kabur dari rumah. Kebanyakan gadis sih, tapi mungkin ada yang laki juga, kita tidak tahu ya. Tapi kabur dari rumah dengan berbagai cara, tanda kutip, aku nggak mau ngomong di sini, kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana anak di bawah umur mencari kerjaan gitu loh, kerjaan yang tidak layak gitu. Dan kemudian mereka pergi ke Tokyo, makanya jadi Toyoko Kids itu karena sebenarnya kan dari Tokyo Tower itu. Jadi mereka punya hobi berkumpul di Tokyo ya. Aku lupa dia daerah mana sih itu, Reti masih ingat ya? Istilahnya tuh Tokyo plus Yoko ya, jadi di samping Tokyo gitu ya, deket Shinjuku. Biasanya Shinjuku. Jadi tuh dulu di Shinjuku tuh ada satu spot yang penuh dengan anak-anak kaburan. Dan ini kenapa ini ada kaitannya dengan Jiraiki? Karena kebanyakan anak-anak tersebut ujung-ujung gabung sama suatu geng. Dan entah kebetulan atau apa, atau karena di geng di pemimpin geng itu sukanya cewek-cewek yang model-modelnya Jiraiki gini, jadi banyak yang seneng dandan gitu supaya menarik perhatian pemimpinnya gitu. Salah satu faktor. Jadi ternyata supply and demand ya. Ya ini sebenarnya kasus yang sangat agak sulit dibahas di YouTube. Sebaiknya betul. Tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa cari fenomena Toyoko Kids di Google atau search engine lain yang kalian baca. Ya ini sebenarnya fenomena sosial di Jepang yang dulu sempat ngerak kayaknya sebelum COVID ya, pas sebelum COVID I think ya. Nah, terus apa yang terjadi pada anak-anak kan pas COVID? Waduh, itu kita tidak tahu ya. Ya itu harus aku belum research, jujur aku agak nggak berani nge-research ini lebih dalam soal Toyoko Kids. Tapi Toyoko Kids ini nggak bisa dipisahkan dari Jiraiki karena emang ada sejarah panjangnya itu. Nah, ini kan kalian bayangkan saja, itu anak-anak remaja yang kabur dari rumah dengan cara yang tidak layak, tanda kutip ya ini, dan mereka intinya menyambung hidup dengan cara-cara itu, dan kemudian ya dengan kehidupan yang tidak stabil seperti itu, karena intinya kan mereka jadi gelandangan kan ya, gelandangan ya, Tokyo gitu. Kalau bahasa Indonesianya sih ya gelandangan. Itu mereka tidak akan punya
tidak akan punya kestabilan mental gitu intinya kan. Dan kayaknya istilah Jiraike itu juga yang sebagai red flag itu juga berkembang dari situ. Karena intinya kan Toyoko Kids ini karena ketua gengnya kayak selera gitu, mereka pakai baju kayak gitu. Mencari validasi jadinya. Mereka mencari validasi dari ketua gengnya. Kemudian ya akhirnya kan akhirnya karena mereka sejak awal tidak punya stabilitas gitu. Jadi lama kelamaan kan jadi diasosiasikan dengan red flag itu sendiri gitu loh, fashion ini. Sehingga hence ya akhirnya terbitlah nama Jiraike sebagai fashion. Ini sebenarnya kalau Nima bahas dari sisi istilah menhera ini bakalan lebih panjang lagi. Tapi itu karena itu sebenarnya fun fact aja. Sebenarnya istilah menhera itu bukan dari situ awalnya, bukan dari Jirai ini. Beda lagi. Nanti Nima akan bahas di tengah-tengah. Oke. Mungkin. Sekarang kita masih bahas Toyoko Kids. Nah, ini kan dari situ kan mulai terkenal kan Toyoko Kids kayak gimana. Nah, pas tahun 2020 orang-orang tahu lah ya COVID ya. Kan karena COVID orang-orang jadi di rumah terus. Ya, itu salah satu faktor kenapa VTuber membludak, tapi kita hari ini gak bahas VTuber. Iya. Kita hari ini membahas. Nanti makin panjang kalau kita bahas VTuber ya. Ya, tapi intinya ada awalnya sih kayak Jiraike itu ya udah gitu loh. Yang kayak gitu pasti semua yang red flag gitu. Cewek-cewek yang red flag ya Jiraike. Tapi salah satu evolusi Jiraike sebagai jadi salah satu style fashion itu kalau nggak salah sih ini, karena dulu tuh ada YouTuber di tahun 2020 yang membuat dia tuh kayak apa ya, intinya dia tuh suka bikin tutorial make up, tapi tutorial make upnya tuh nggak pernah bener gitu. Bukan nggak pernah bener as in terlalu spesifik gitu loh, kayak daripada nggak bener tuh kayak terlalu spesifik lah. Kalau kalian tahu kayak misalkan nih orang kerja gitu, make up orang kerja misalkan itu masih biasa lah ya itu, tapi orang kerja yang habis mabuk-mabukan mungkin gitu lebih spesifik gitu kali ya, mungkin ya, aku lupa, aku belum sempat research. Cuma ini dia intinya bikin make up Jiraike, tren make up Jiraike, sampai dia pakai bajunya segala gitu, terus dari situ trending meledak. Sampai akhirnya istilah Jiraike itu sendiri dikenal oleh kalangan-kalangan yang di luar komunitas-komunitas anak-anak kabur dari kabur yang di Shinjuku itu. Karena ya namanya YouTube kan ya, dan itu tahun 2020 di mana kita semua terperangkap di dalam rumah kan. Pik-piknya ya. Kebanyakan orang Jepang ya hiburannya paling YouTube gitu kan, pas itu kan. Ya kita juga sih, Indonesia juga sih sebenarnya sama aja sih. Sama. Kalian kira kenapa Nima jadi VTuber? Yes. Agak sedih juga ya. Nima debut tahun 2020 BTW, inget-inget ya. Oke, jadi ya awalnya dari viralnya tutorial make up itu jadi istilah Jiraike itu tersebar gitu loh. Yes. Dan sampai sekarang pun kalau kita nyari tutorial make up di YouTube juga masih banyak. Banyak. Tutorial itu Jiraike. Nah, awalnya lebih kayak pun. Pas dressing ada. Reti pernah nih. Aku demen nonton ini apa namanya, channelnya Himeni kalau ada yang tahu. Ada satu crossdresser imut banget ya, tapi kalau ngomong suara laki. Aku suka yang kayak gitu. Kamu harus share channelnya ke aku. Oke. Banyak reelsnya di Instagram ya. Pasti ada orang yang pernah nggak sengaja nonton. Tapi aku suka sih nonton kayak reels Instagram biasanya yang fashion influencer gitu sih, aku seneng. Itu Nima nemu yang Gyaru juga, tapi kita kayaknya nggak bisa bahas di sini soalnya TOT. Tapi kita lah banyak sih yang Jiraike, yang di influencer Jiraike itu yang di Instagram Reels, TikTok juga lumayan baik sih. Sebenarnya jiwa-jiwanya Gyaru juga ada yang terbawa ya sampai Jiraike, kayak loose socks gitu kan sebenarnya awalnya dari Gyaru ya. Iya, Gyaru. Ya tapi kalau kita bahas Gyaru ntar kepanjangan ya. Nggak, soalnya dan nggak terlalu berkaitan. Tapi sebelum kita pindah topik dari Gyaru sih, menurut Nima
substyle Gyaru yang Hime Gyaru itu masih dekat dengan salah satu jenis Jiraikei sih, salah satu turunan Jiraikei. Yang lebih ke itu agak dekat sama ini sih, stylenya Ryosan Gata yang nanti aku bahas juga deh. Tapi ya itu dia. Sebentar. Bentar, kalau ngomongin ini kan tadi udah keluar kan katanya Ryosan Gata. Ryosan Gata tuh sebenarnya ya makna ininya, makna terjemahan literalnya ya. Terjemahan literalnya tuh mass produce. Jadi sebenarnya agak secara teknis tuh tidak ini. Maksudnya kalau misalkan orang tidak berkonotasi baik banget ya. Sebenarnya gini. Sebenarnya agak tidak, daripada itu tuh lebih tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa style Ryosan Gata yang banyak dikenal, yang dimana style tuh kayak Jiraikei tapi warnanya lebih putih, pink, cerah, pastel gitu kan, ya kan? Biasanya kalian udah ada bayangan mungkin. Nah, sebenarnya kenapa ada istilah Ryosan Gata ini dan kenapa dia dikaitkan dengan Jiraikei? Itu awalnya gara-gara konser idol. Yes. Jadi konser. Kalian mungkin di antara kalian ada yang beruntung bisa tinggal satu negara dengan idol kalian, dan kalian kalau misalkan harus ketemu dengan idol kalian kan kalian pasti pengen dandan cantik kan? Yes, pengen terlihat the best loh. Dan pas lagi trendingnya idol gitu, kebetulan trending fashionnya adalah yang super girly banget, yang over to the top girly, dan itu benar-benar feminim yang lebih kekanakan, yang frill gitu kan. Biasanya kan lebih dinotis gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan kita heboh dandannya mungkin hampir mendekati versi kasualnya Lolita gitu loh ya. Yes. Itu nanti dibahasnya panjang lagi doh. Yadalah, tapi kalau bahas Lolita ekstrem udah panjang. Aku nggak berani kalau bahas Lolita terlalu banyak. Nah intinya fans di Jepang ini mereka banyak yang pakai baju-baju yang lucu ini, yang lagi trending dan menarik perhatian idol mereka supaya mereka dapat fan service dari idolnya. Wah, kamu dandan cantik udah gitu pakai warna idol aku gitu, pasti kan merasa gitu lah bakalan dinotis. Oh my god, aku dinotis sama idolku ya gitu kan ya. Nah masalahnya yang berpikiran itu bukan cuma satu, ternyata semuanya hampir banyak fans idol yang kemudian mereka memutuskan kita harus dandannya over to the top, harus paling cantik, paling bisa dinotis sama idol kita. Nah dari situlah itu dari situlah itu muncul istilah Ryosan Gata. Sebenarnya itu intinya sih itu, dan Jiraikei itu sebenarnya istilah fans, bukan fans juga sih bukan istilah fans tapi istilah cowok Jepang yang agak risih sama gaya mereka, dimana mereka ingin merendahkan cewek-cewek itu. Kok ini udah kayak Gundam aja sih, mass produce gitu. mass produce banget ini, cewek-cewek mau nonton konser ya. Akhirnya muncul istilah Ryosan Gata dan kalau Jiraikei kan red flag kan ya, emang ya itu dari budaya host di Jepang awalnya. Tapi ya itu tadi ya ditanggapi dengan positif gitu sama banyak orang yang pecinta fashionnya. Ya udah, emang kalau Ryosan Gata kenapa gitu. Ya udah kalau misalkan aku red flag ya udah, bukan berarti aku tidak selevel sama kamu gitu. Maybe something like that. Nah ya itu kita sendiri nggak tinggal di sana ya, jadi nggak tahu ya spesifiknya gimana. Aku tapi juga ya nggak terlalu tahu. Kebayang kita gitu. Sebenarnya sih aku ngebayangnya lebih kayak konotasi negatif itu pasti akan tetap ada gitu, karena kembali lagi nih kaitannya dengan Toyoko Kids. Mereka mencari nafkah untuk menyambung hidup dari melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak di bawah umur kan. Sempat ada saatnya tuh kayak orang-orang pakai fashion yang mereka suka gitu kan, fashion Jiraikei yang lucu-lucu gitu, terus kayak malah dideketin sama om mesum gitu loh, yang mengira mereka Toyoko Kids gitu, yang itu masalah sosial. Sebenarnya aku agak sebel juga sih kalau ngeliat yang kayak gitu, misalnya om mesum yang suka ini nyari Toyoko, sengaja nyari Toyoko Kids itu. Aduh, gua mau pakai baju yang aku lumayan
gelap sih lagi. Tapi kayak ini sih aku cuma sebel aja soalnya Iya, aku orang- kan cuma pengen pakai fashion yang aku suka, kenapa malah jadi deketin om Iya. kiri kayak gitu loh. Om-om risih gitu ya. Risih kan gitu ya. Pokoknya intinya ya stigma negatif tuh pasti akan ada sih, bukan cuma fashion ini dong, semua fashion tuh ada. Gyaru aja kan selalu ada kan negatifnya, sisi negatifnya ya. Nah, tapi ya intinya bagaimana kalian membawa fashion itu untuk sesuatu yang lebih positif gitu. Nah, salah satu yang menurut Nima bisa dianggap sebagai budaya yang agak dekat dengan kultur idol dan riasan gata sendiri ya oshikatsu. Nah, ini kita bahas oshikatsu secara singkat aja. Nima pernah bahas ini di sebuah video bersama salah satu teman Nima yang penggiat oshikatsu yaitu Sora. Nanti kalian bisa lihat di channelnya Nima, ada di video konten, playlist video konten. Pertama kita bahas ya karena masih nyambungan idol-idolan. Oshikatsu itu intinya adalah bagi yang belum mood lihat videonya, ini menjelasin secara singkat. Oshikatsu adalah tindakan-tindakan yang mendukung idol favoritmu. Dan banyak yang mengasosiasikan ini dengan kayak ini sih, ajak match jalan-jalan, match idol jalan-jalan, di foto sama boneka gitu. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ini lebih detail di kesempatan lain, wing. Ya kan? Oke. Ya. Cuma intinya kenapa intinya karena ryosan gata, istilah ryosan gata sendiri ini dekat dengan dekatan oshikatsu itu sendiri. Jadi ya ini kan, jadi ya ujung-ujung ada dikaitkan juga dengan Jiraike ini sendiri. Bahkan ada beberapa instansi di mana ya Jiraike itu salah satu Jiraike, aspek dari Jiraike yang sering disorot sama orang tuh mereka bawa itabek repeat. ada juga yang bilang gitu sih, tapi ya akhirnya kembali ke percaya masing-masing. Ya, tapi kalau kita lihat itabek yang nanti akhir-akhir ini aku lihat tuh memang modelnya makin banyak yang repeat mendekati Jiraike gitu ya. Iya memang karena ininya kan frills kan, yang bikin gini mereka tuh bikin kayak gitu kan, kebanyakan yang bikin itabek tuh cewek, nggak usah apalagi repeat itabek. Aku jujur jarang banget lihat cowok yang nge-hype bikin itabek. Aku lebih sering ngeliat cowok bikin ngoleksi figur atau Gundam. Yes, itu benar. Ya, aku jadi aku juga nggak terlalu tahu sih. Cuma itabek itu biasanya cewek yang mulai gitu. Iya. Biasanya cewek yang mana ya. Kalau cowok aku lebih umumnya lihat Itasha ya, soalnya mobil ya. Sama Itai. Sebenarnya gini, Itasha sama itabek tuh sama-sama ini sakit, sama Itainya tuh ke duit. Yes. Dompet. Oh, my dompet. Oh, la. Tapi tetap kita lakukan demi karakter demi Oshi atau idol ya. Ya tergantung Oshinya apa ya. Itasha kah? Enggak dong, tidak lah. Tidak. Kalau itabek aku punyanya termasuk itabek nih. Aku tuh beli merchnya Suisei tuh keluarin merchnya tas yang kayak itabek itu loh. Oh, terus ditempelin pin Suisei? Nggak, aku masukin Megurumi Suisei. I think itu nggak termasuk itabek sih. Aku menurutku standar itabek tuh lebih kayak satu tas terus ditempelin match. Tempel pin banyak semua ya. Pin kebanyakan pin sih. Tapi ini OOT sedikit. Cuma dari pengalaman aku membuat itabek itu aku capek banget masangin. Yes. Aku tuh pernah masangin itabek. Aku pernah masangin itabek tuh sampai ketusuk. Terus berdarah, terus kena pita. Jadi literally itabek ya. Literally itabek. Itu aku sakit banget, atau kesakitan. Aku sayang sih emang aku nggak bisa ngasih lihat foto. Cuma kayak itu kan kayak gitu, terus kayak kena darah gitu, terus kayak Nima ngapain? Ya udah, terus akhirnya Nima tutupin pakai pinnya, masih ada darahnya. Masih ada darahnya. Masih ada bekas darahnya, nggak bisa dicuci, udah ditempel. Cuma ya udah. Darahku denganmu, Oshiku. Apa?
Darahku denganmu Oshiku. Gak salah sih. Ritual darah anjir. Ritual darah. Ya bye. Ya gitu lah intinya. Sebenarnya tapi nggak harus sih. Kamu nggak harus Jiraike untuk nge-oshikatsu, dan kamu nggak harus nge-oshikatsu kalau kamu Jiraike gitu loh. Intinya kan. Malah kebanyakan kalau ngelihat asal dari Jiraike itu sendiri, kebanyakan Oshinya para Jiraike ini kebanyakan ya host dari host club gitu. Host, yes. Tapi bukan yang kiss fall in love, itu beda ya. Ya. Bukan ya. Bukan, tapi itu sebenarnya kalau kalian nonton sekarang tuh budaya oshikatsu di tahun itu segitu banget sih itu. Ya, kita akhirnya kembali ke topik lagi ya. Yes. Nggak, cuma itu sih. Kalau Dima kan akhirnya emang baru nonton Ouran tuh di tahun 2005. Oh, baru-baru ini ya. Baru-baru ini pas ada Netflix, aku lupa tahun lalu apa tahun 2024 gitu. Cuma Ouran itu emang komedinya asik sih memang. Betul. Dan itu meski ya temanya sekolah orang kaya gitu loh, kayak karena karakter utamanya relatable gitu, orang biasa di antara orang kaya anjir gitu loh. Dan itu seru sih. Dan untuk beberapa instansi tuh kayak beberapa episode tuh kayak kerasa lebih maju daripada bener-bener sangat ahead of its time gitu. Bener-bener ahead of its time tuh bahasa Indonesia apa ya? Ya, memprediksi. Nggak prediksi sih. Enggak sih. Cuma apa ya bahasanya? Susah. Ya, ada beberapa apa ya? Ada beberapa episode yang memang lihat tuh kayak ada kayak ngebahas yang sesuatu yang ujung-ujung akhirnya dilakukan banyak otaku di zaman sekarang gitu. Iya, seperti ya salah satu oshikatsu gitu kayak like ini mereka tuh kayak apa ya, mungkin ini karena emang dari budaya memang dari awalnya memang di Jepang udah ada lama kan. Cuma kayak yang kayak photocard gitu-gitu kan sebenarnya baru mulai banyak tuh abis K-pop trending kan ya. Betul. Ini kan sebelum K-pop. Sebelum K-pop tapi mereka sempat ngebahas kayak kumpulan photocard gitu terus kayak wow, this is ahead of its time. Tapi memang yang namanya kan sempat kayak jualan foto gitu. Betul. Ya memang ya namanya culture gitu tuh pasti lama-lama ngeblend gitu ya. Jadi kayak ngelup balik sih, kayak ngelup balik lagi. Sama kayak di Mid Cafe kan juga banyak yang kayak gitu kan, kita coverin apa namanya? Ceki gitu kan. Iya ya, pas kita masih kecil di rumah. Cekinya di. Kalau zaman sekarang ini ya kartu Pokemon ya. Kartu Pokemon. Temenku anakku yang koleksi apa ceki, photocard, cosplayer gitu ya. Dapetin cosplayer atau terus dibikinin album gitu. Ya sekarang itu dipermudah sih memang dengan sekarang tuh kayak bahkan Sanrio aja ngerilis seri yang disebut dengan Enjoy Idol Goods. Itu adalah seri-seri di mana tujuannya tuh kayak tempat light stick, baju boneka atau tempat acrylic stand atau tempat apa itu yang tujuannya buat mendukung kegiatan idol kamu gitu loh. Nah, mau soal Sanrio nih, aku mau bahas ini dulu ya. Aduh, Sanrio gimana? Sanrio ini awal-awal Jiraike trending di barat apalagi ya. Biasanya ada asosiasi dengan karakter Sanrio. yang disebut dengan My Melody dan Kuromi. Mungkin karena ininya ya. Mungkin salah satu faktornya tuh karena palet warna mereka kan. Kuromi kan hitam. Ya, lumayan ya. My Melody yang modern pink. Dulu merah sih, sekarang pink. Soalnya dia merah digusur sama Hello Kitty. Iya. Kan tidak baik. Tapi Kuromi kan? Akhir-akhir ini memang pakai baju Jiraike nggak sih? Memang. Kayaknya sering banget lihat dia pakai Jiraike. Emang gitu. Emang karena trendingnya di situ sih. Awalnya sih aku ngeliatnya sih ya, salah satu faktor kenapa Kuromi itu sangat disukai itu kan karena dia tuh kayak apa ya? Aku cuma sempat nonton beberapa episode sih yang animenya My Melody itu. Cuma Kuromi itu benar-benar dia tipikal karakter bukan jahil kan nakal,
nakal as in dia tuh benar-benar percaya diri, dia tuh imut. Kamu tuh pasti lo nggak ada bayangan suatu karakter deh. Yes. Nggak, dia percaya diri, dia imut, dan dia yang terbaik gitu loh. Makanya tipikal karakter kayak gitu. Dan itu apa ya? Dan tagline-nya Kuromi sendiri kan cheeky but charming kan. Dan itu menurutku sangat relevan gitu sama cewek-cewek Jiraiya ini, karena mereka pengen kayak gitu juga, cheeky but charming gitu. Building their confidence through fashion. Iya, itu. Sementara My Melody kan memang karena dia memang tidak bisa terpisahkan dari Kuromi, jadi ya otomatis gitu sekalian. Tapi aku sih ada sih satu faktor yang membuat aku yang menurutku kenapa My Melody tuh sangat disukai sama komunitas-komunitas di Jepang, terutama kalangan Menhera. Ya Menhera. Dan sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu sama Menhera sendiri. Terlepas dari stereotipe Menhera zaman sekarang, Menhera itu awalnya dari nama pengguna forum di Jepang. Forum di Jepang di mana mereka tujuannya adalah saling konsultasi untuk kesehatan mental. Makanya namanya Menhera, karena Menhera itu mental healther. Kan biasalah kayak Waseigo kan. Jadi kayak mereka tuh kayak intinya mereka mencari kesehatan mental gitu. Awalnya dari situ. Kalau ini kenapa aku mau main My Melody dan Menhera ini? Karena ini ada kaitannya. Ntar aku bahas pelan-pelan. Jadi Menhera ini sendiri setidaknya pas zaman tahun berapa tuh, 2010-an ya. Itu lebih ke konteksnya lebih ke orang-orang yang menggunakan forum itu untuk mencari kesehatan mental mereka sendiri. Ya. Tapi kayaknya beberapa trending artikel di Jepang sendiri membuat Menhera tuh kesannya negatif. Memang akhirnya kembali lagi ke trending sih ya. Viral, apa yang viral gitu. Apa yang viral? Cuma nah, kenapa aku bahas tadi My Melody dan Menhera, dari My Melody ke Menhera? Pada tahun 2010-an itu My Melody tuh merilis sebuah Sanrio merilis sebuah aplikasi My Melody, di mana tujuannya tuh kan lebih kayak aplikasi kalender gitu, tapi buat masalah sih bisa tracking mental health. Sama salah satu faktornya tuh udah sekarang aplikasi udah nggak ada BTW, udah ditutup sama Sanrio sendiri, mungkin karena mereka mau fokus ke aplikasi lain. Cuma pas zaman itu tuh memang aplikasi itu punya kaitan sama radionya My Melody yang waktu itu memang membahas soal curhatan-curhatannya viewer gitu-gitu. Dan karena My Melody sendiri kan suaranya juga cute gitu kan, soft. Cute ya. Jadi healing gitu lah, ada healing propertinya gitu. Jadi intinya aku nggak heran gimana fans My Melody itu kebanyakan ujung-ujung ya kalangan-kalangan yang mencari kedamaian dari situ. Dan meski sebenarnya ya guys, aku baru nonton beberapa episode dan dari kebanyakan aku cuma dengerin temanku misu-misu soal My Melody. Tapi My Melody itu sebenarnya agak brengsek ya kalau kalian nonton anime. Ini ya. Agak susah bahas. Kalau ditonton jadi beda ininya. Ya agak sebel. Sebenarnya lebih kayak gini sih. My Melody tuh tipikal karakter yang terlalu polos sampai nyebelin. Tergantung perspektif kalian bisa senang sama dia, relate, atau kalian sebel. Ini agak mirip, kata Nima sih My Melody vibe-nya agak mirip sama ini sih, Yui-nya Kion. Kalau kalian pernah nonton Kion. Itu kan dia kan agak clumsy gitu kan, kayak polos, clumsy gitu. Ada yang nggak suka pasti. Pasti ada yang nggak suka. Ada juga yang suka. Tapi ada yang suka. Nah itu clumsy, agak polos, dan dia nggak bisa baca situasi. Yang masalahnya itu sebenarnya temen Nima tuh sebel banget sama My Melody karena itu. Ya gitulah. Akhirnya ya gitu sih. Itu kenapa dua karakter Sanrio itu sangat ada kaitannya dengan tren Jiraiya itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang sih udah mulai agak bergeser ya trending di antara fans karakter maskot yang disukai Jiraiya itu sekarang agak bergeser sedikit dari Sanrio.
Karena ada yang namanya Chikawa, guys. Chikawa ya, lebih nggak stabil lagi ya Chikawa ya. Enggak, soalnya Chikawa ada ceritanya satu. Oh, ada ceritanya juga ya. Memang ada lore-nya. Aduh, aku kapan-kapan bahas lore Chikawa kayaknya. Cuma Chikawa ada lore-nya, dan meski dia dunia itu fantastis, seperti tahu-tahu, wah ini ada puding raksasa, wah ini ada sungai ini somen gitu misalkan gitu. Cuma Chikawa itu problem yang ditampilkan kadang-kadang realistis gitu. Meski di dunia fantasi, kayak misalnya jadi orang-orang tuh, aku merasa itulah kenapa sekarang banyak kalangan cewek-cewek budak korporat terutama yang seneng banget sama Chikawa, karena emang vibe-nya kayak gitulah itu. Oke, aku jelasin aja secara singkat ya. Pertama, golongan-golongan Chikawa, Hachiware, Usagi itu mereka kerja serabutan semua. Wah. Kerja serabutan semua, ditentukan oleh lisensi yang susah diambil. Itu mungkin kalian sudah merasa tertohok ya. Dan ada lagi tuh yang disebut dengan ada juga tuh fakta kalau misalkan di antara 3 karakter utama Chikawa, Usagi, Hachiware, yang ketahuan punya rumah tuh cuma Chikawa, dan itu karena dia menang undian. Menang undian dong. Hachiware tinggal di mana? Hachiware tinggal di guanya nggak ada pintunya, dia bisa diserang sama maling. Jadi dia selalu sedia senjata dia tuh di depan kasurnya gitu. Waduh. Iya. Itu dia kan. Tapi kalian tahu apa yang Hachiware lakukan ketika dia punya duit? Dia bukan beli rumah, dia beli kamera. Itu adalah kenapa Hachiware sangat relatable. Sungguh sangat relate. Ya gitu lah. Wah intinya begitu. Chikawa tuh meski kayak gitu, meski mereka imut, terus dunia fantasi di mana ada mereka imut kan. Chikawa aja sendiri namanya dari Nanka Chisakute Kawaii Yatsu. Kawaii. Artinya makhluk yang kecil dan imut gitu. Tapi nggak tahu sih, tapi emang rasnya Chikawa sendiri ya ras Chikawa gitu namanya. Nggak ada namanya. Cuma intinya ya itu, aku nggak heran Chikawa trennya tuh berganti dari My Melody dan Kuromi ke Chikawa. Dan aku ngelihat, wah ini aku sebenarnya senang sih ngeliatnya, soalnya kayak Sanrio akhirnya punya saingan yang cukup kuat gitu. Yes. Aku orang yang senang ketika ada monopoli yang mulai diruntuhkan gitu. Yes. Breakthrough berhasil. BTW ya udah nggak usah deh. Ya, aku tadi mau bahas sesuatu soal The Sims, tapi kayaknya nggak terlalu OOT, jadi nggak usah. Cuma kan The Sims tuh kayaknya butuh saingan sih, kataku. Katanya udah ada yang rilis, tapi aku belum nyoba, jadi kita bahas lain kali aja di stream mungkin. Oke, jadi ya gitulah. Itu ngomongin maskot yang erat kaitannya dengan Jiraike, tapi nggak bisa dibilang semua orang harus Jiraike dulu baru suka sih. Cuma aku membahas dari sisi bagaimana kenapa orang-orang yang mengaku Jiraike ini senang dengan maskot-maskot seperti itu gitu. Yes. Kalau di Chikawa ya memang paling gampang dibahas sih, soalnya emang ceritanya terlalu relatable. Tapi lore-nya bagus sih Chikawa tuh bagus sih. Kalau mungkin kapan-kapan aku harus satu stream bahas lore Chikawa gitu. Satu stream 1 jam nggak ngapa-ngapain, cuma bahas lore Chikawa, anjay. Oke, lanjut. Oke, tadi kita balik lagi ke bahas soal Menhera ini sendiri ya. Ini sebenarnya itu sih Menhera ini kan istilah aslinya memang artinya orang-orang yang mencari kesehatan mental kan ya. Tapi sekarang emang bergeser jadi orang-orang yang tidak stabil mentalnya. Tapi sebenarnya enggak, emang sebenarnya sama aja, tapi ada benarnya gitu ya. Ada nuansa yang berbeda sih. Sebenarnya ini mungkin faktor kenapa Menhera sendiri booming sebagai trope itu mungkin salah satunya karena dunia hidup
dunia ini makin sulit gitu. Ya, Jadi makin banyak orang-orang yang orang-orang tuh mencari merasa kestabilan sangat mental. sangat relate gitu loh dengan karakter Menhera ini. Dan Bima tuh kalau membahas Menhera tuh harus membahas karakter ini. Siapa tuh? Yamu dari Idol Master Cinderella Girls. Idol Master Cinderella Girls. Itu dia benar-benar timing dia muncul tuh pas banget. Pas banget sama Menhera sebagai subkultur naik. Jadi dan Yamu tuh juga banyak SSR dia yang ujung-ujung agak model-model Jiraike juga sih. Jadi masih ada kaitannya guys. Nah, intinya sih Yamu ini baru idol baru langsung dapat voice gitu. karena langsung populer gitu, banget. langsung populer banget Iya. muda karena emang memeable banget sih. Dan karakter Menhera kayak dia tuh belum ada di Idol Master secara general gitu. Jadi kayak orang-orang udah heboh semua. Tapi ya itu kayaknya sih Riamu tuh menurutku salah satu karakter yang mempopulerkan Menhera trope juga sih. Gitu ya. Karena salah satu karakter lain yang bisa aku bilang nge-boost ngasih boost ke tren Jiraike maupun Menhera sebagai trope sendiri. Itu salah satu karakter yang lain itu Needy Girl Overdose atau Needy Gamer Overload. Itu kayak Kangol, oh my god, Kawaii Angel dan alter egonya Ame-chan kan. Itu salah satu yang aku sangat seneng semenjak Needy Girl Overdose rilis itu. Ini itu Jiraike tuh makin banyak yang pakai kombinasi merah dan hitam. Iya. Itu salah satu. Itu sebenarnya sih memang udah ada dari sebelum karakternya ada. Cuma kurang populer ya. Cuma nggak sepopuler sebelum Ame-chan rilis gitu loh. Sebelum karakter Ame-chan ini ada gitu. Waktu karakter Ame ini ada muncul dan dia booming gitu kan, sebagai alter egonya Kangol. Itu jadi mulai banyak produsen brand Jiraike yang terus akhirnya mengadop warnanya, pakai colorway itu merah. Menurutku sih merah sama hitam tuh kombinasi yang bagus. Jadi sejujurnya Nima juga punya Jiraike itu kebanyakan merah hitam. Nah, makanya kan kalau Nima yang Unhenshin biasanya pakai Jiraike merah hitam kan juga kayak gitu, bukan karena Ame-chan ya guys. Itu Nima karena emang Nima yang Unhenshin itu memang menyesuaikan Nima Ireo, meski ya dibedain. Tapi Nima Unhenshin maksudnya apa? Kalian lihat aja beberapa cover ini. Promosi lagi S3 Marketing. Let's go. Iya. Tapi kalau Reti sendiri ada karakter yang menurut Reti masih bisa dibahas sebagai Menhera atau Jiraike nggak sih? Ya kalau di aku sih yang benar-benar langsung muncul di kepala ya tadi itu ya apa? Riamu? Ame-chan? Bukan. Apa? Kawaii Kutegomen ya. Iya yang di Kawaii Kutegomen. Kawaii Kutegomen kan siapa sih namanya? Cutan ya? Apa namanya? Cutan, iya, Cutan Chizuru. Aku lupa. Iya. Aku nonton anime soalnya. Aku agak benar-benar ini banget kan. Itu menggambarkan banget sih. Udah pas boomingnya Jiraike gara-gara iya bisa karena MV-nya Kawaii Kutegomen. Karena aku malah karena Jiraike lagi trending sih, jadi Kawaii Kutegomen kok ke atas banget, bagus banget itu, dan liriknya juga sangat-sangat relatable gitu loh bagi cewek-cewek yang memang mengkategorikan dirinya gitu. Apalagi Cutan ini sebenarnya paling mudah sih kalau misalkan buat menggambarkan karakter Jiraike ini. Aku kan nonton anime jadi aku tahu. Salah satu faktor karakter yang ditonjolkan dari Cutan ini yaitu Dotan Kyohi. Dotan Kyohi adalah fans yang menolak interaksi dengan fans lain yang sama Oshinya. Nah, si Cutan ini punya idol idol favorit di grup Lip yang ada di Honeyworld series itu, Kemudian si Cutan itu dia halu pengen pacaran sama idolnya itu. Jadi dia tidak mau melihat
melihat idol favoritnya ngefansa, nggak ngasih fan service ke orang lain. Jadi itu sebenarnya paling menggambarkan sebenarnya kayak sebenarnya sih ini mungkin ini sudah bisa dibilang masalah sosial di Jepang kali ya, aku nggak tahu ya. Sangat di Jepang. Cuma kayak Dotankyo itu agak serem ya guys kadang-kadang. Aku jujur aku bisa mengerti kenapa orang bisa sampai Dotankyo. Aku sekarang sudah mengerti karena tapi Kak, tolong bagi fans yang halu gitu, kalau misalkan kalian Dotankyo sekalipun tuh jangan sampai ganggu orang lain gitu loh. Ya, ini kayaknya di dunia perfituberan Indonesia juga banyak kasus ya. Iya bisa. Ngeri. Dotankyo itu sebenarnya kayak nggak apa-apa asal tidak mengganggu kenyamanan orang lain aja. Aku sih nggak terlalu itu ya. Soalnya kayak like apa ya? Kemarin tuh sempet lebih kayak ini sih apa ya? Aku kayaknya belum pernah terlalu lihat sih di VTuber Indonesia yang besar, SN agensi besar gitu, nggak pernah. Tapi kayak indie VTuber tuh kadang-kadang aku lihat sih Dotankyo yang ngeri juga sih. Aku pernah lihat beberapa kasus. Mungkin karena indie VTuber sendiri kan kayak apa ya, vibe-nya lebih temen ya. Lebih temen. Jadi mungkin ada yang lebih halu gitu. Ya kita nggak tahu ya. Aku no comment. Aku tidak tahu kalian kalau para sosial apa nggak. Tapi tolong hodo nine. Hodo nine. Nah, kalian jangan terlalu halu boleh, tapi jangan sampai mengganggu kesenangan orang lain gitu. Dan omong-omong soal Dotankyo ini ya, aku tuh ingat kemarin tuh sempat heboh di Twitter. Halo. Apa tuh yang heboh di Twitter? Berapa tahun lalu sih kayaknya. Cuma kayak ada kasus konser idol, konser suatu idol, anime idol, seiyu, I don't know banget, tapi ada yang berantem karena masalah Dotankyo ini. Terus masuk trending Twitter. Aku sempet lihat, soalnya waktu itu trending Twitter aku lagi setting Jepang terus kayak ini ngomongin ini, terus kayak aku cek loh, ya ampun berantem di konser. Astaga, aku nggak tahu detail aja, jadi aku no comment soal ini dan aku nggak akan nyebut serinya apa supaya kalian nggak judging. Cuma ya gimana ya, aku jujur kalau soal Dotankyo ini mungkin bisa satu episode sendiri, tapi tolong setidaknya minimal jangan ganggu kenyamanan bersama gitu. Kalau udah sampai tujuan konser kan sudah ini gitu. Kalau ngomong soal kembali ke Jiraike ya. Ada satu karakter yang harus aku bahas lagi kalau ngomongin soal fashion Jiraike, karena dia sendiri fashionnya benar-benar sangat menggambarkan Jiraike, yaitu Fuyuko Mayuzumi Fuyuko dari Idol Master Shiny Colors. Itu sebenarnya dia fashion sebenarnya dia rilisnya juga dari sebelum trending sih Jiraike. Fashion dia tuh benar-benar sangat chef kiss, bagus banget. Aku tuh sering lihat kartu-kartu Fuyuko tahu buat inspirasi chord. Karena segitu bagus ya. Lagunya juga MV-nya sempat populer kan ya? MV-nya sempat populer. Aku cover. Aku sering banget cover song dari Jiraike soalnya aku suka. Kan kadang ada baju-baju yang lucu aku tidak bisa mempunyai di dunia nyata, jadi aku terpaksa ya. Jadi aku komis orang aja pakai baju begitu ya gimana ya. Akal bulus VTuber. Udah gitulah akhirnya Jiraike. Tapi ya gitulah, aku menurutku Jiraike yang paling definitif tuh si Fuyuko ini sih, karena kayak dia benar-benar style yang dia pakai tuh benar-benar menggambarkan banget gitu loh. Aku suka banget sih semua baju-bajunya Fuyuko tuh aku suka banget. Makanya aku tuh Fuyuko guys. Ketahuan. Soalnya inspirasi fashion aku juga sih. Aku tuh pengen banget tuh punya isi lemarinya Fuyuko. Fan artist take notes. Tapi ya Shiny Colors tuh salah satu kelebihannya itu sih, setiap idolnya tuh punya style definitif banget buat fashionnya masing-masing ya. Betul. Dan itu enak dilihat. Kayak misalnya kamu lihat kayak Fuyuko gitu kan model-model girly yang Jiraike gitu kan ya. Tapi kalau kalian lihat misalnya
Warno gitu kan dia lebih casual, lebih girly. Terus dibandingin sama Koito gitu tuh menarik banget, aku seneng banget liatnya. Seneng banget liatnya. Oke, ini OT sedikit gak apa-apa lah ya, kali-kali lah ya, namanya juga podcast santai gitu. Nah tapi kalau gitu coba Reti ada lagi yang bisa dibahas kah karakter Jiraiya? Sebenarnya makin lama makin banyak nggak sih? Karena semakin karena trending. Ya karena trending. Jadi sebenarnya ya makin berkembang dan kan itu sebenarnya Jiraiya sendiri kan udah mulai apa ya, beranak lagi gitu kan, udah variannya lagi gitu kayak. Banyak variannya sih. Tenshi Kaiwai. Tenshi Kaiwai itu beda lagi tapi masih termasuk subculture fashion yang Sabukaru. Aku lebih ke subculture sih nganggapnya. Kalau Tenshi Kaiwai itu daripada peranakan dan Jiraiya lebih kayak, soalnya dia beda banget estetiknya. Dia lebih kayak cyber angel gitu tuh kayak Reti tuh. Warnanya jauh banget ya, warnanya jadi putih, biru gitu ya. Abu-abu. Bukan SMA, biru juga, biru muda. Yang paling umum tuh biru muda. Lucu sih memang itu. Cuma ya itulah. Terus Gyaru juga kan mulai naik lagi kan ya. Ya, secara Gyaru klasik maupun Gyaru adaptasi baru juga banyak menarik sih. Mulai banyak lagi. Tapi ya menariknya itu ya bahwa ini kan culture yang muncul dari orang-orang yang secara sosial tuh kurang apa ya, terpinggirkan. Dia tidak masuk ke mainstream gitu ya. Dan mereka tuh bisa fashion. Apa ya? Mereka bisa membuat fashion sendiri untuk apa ya? Meningkatkan mereka punya ekspresi diri gitu ya, ekspresi diri. Dan itu nyebar ke orang lain gitu ya, dan orang lain juga ada yang resonate gitu. Itu keren banget sih. Iya, aku setuju. Itu alasan kenapa Nima juga harus jadi sering pakai Jiraiya. Jadi gini ya, ini curhat sedikit soal Nima sendiri ya. Nima tuh dari dulu tuh mengagumi macam-macam lolita fashion, tapi Nima tuh ngerasa nggak kalau pakai lolita fashion bukan masalah mahal doang, tapi berat dan Nima nggak merasa cocok gitu. Tapi Nima nemuin versi kasual yang lebih kasual di Jiraiya, makanya Nima sering pakai Jiraiya kan. Karena satu faktornya itu, karena Nima merasa kayak ini lebih kasual, lebih enak buat aku pakai, tapi aku bisa ekspresiin diri gitu, yang aku mau dengan yang aku mau gitu. Itu sangat menyenangkan sih bagi Nima. Tapi tren fashion tuh memang selalu berubah sih setiap tahun. Tapi fashion itu makhluk hidup ya, dia bergerak. lari ya kak. Tapi ya sedang berlari ya. Gimana ya kalau soal kalau Reti yang pasti tidak mencoba pakai Jiraiya ya, tolong guys. Kalau di real life tidak mungkin lah ya. Aku gambar nih. Kalau yang real life nya nggak mungkin lah ya. Kalau Retinya boleh lah. Ya Retinya pakailah. Cuma memang begitu pakai pasti bentrok tuh antara bajunya sama rambutnya. Rambutnya biru banget. Mana ya? Soalnya Reti kan aku malah cocok Tenshi Kaiwai sih. Iya, lebih masuk color-colornya Tenshi Kaiwai. Pernah gambar ya Reti? Pernah. Ntar aku gambar lagi deh. Aku soalnya kurang puas sama waktu itu, anjay. Nah gitu sih, emang Nima tuh kalau cover jadi sering pakai Jiraiya ya karena Nima juga sering pakai gitu. Jadi Nima tahu ya itu. Tapi kalau kita ngomongin di real life yang bukan cuman real life di Jepang ya, tapi di Indonesia sendiri, di tempat kita berdiri sekarang ini ya, ternyata tuh udah gampang banget ya buat mencoba fashion Jiraiya. Udah gampang banget guys. Di toko oren tuh banyak sekarang tuh yang jualan Jiraiya. Gampang. Banyak jualan. Meski ya kualitasnya juga keluar ya. Bahkan sekarang udah mulai bermunculan brand-brand lokal Jiraiya gitu. Yes. Meski ya, dan salah satunya yang kemarin sempat aku sempat lihat gitu ya, katanya ada yang buka toko fisik ya, lokal. Kalau itu bukan, itu lebih kayak thrift shop sih daripada brand thrift lokal. Shop ya. Wah, itu. Cuma dia emang sering buka di event-event, aku pernah soalnya lihat. Ya, aku juga pernah lihat. Nanti mungkin kalau kalian tertarik, aku tahu namanya guys. Kalian bisa cari Kuropinku. Pinku tapi pinknya tuh pakai ki. So, mungkin nanti aku tinggalin linknya di link Instagram mereka di deskripsi. Soalnya itu menurutku tuh mereka tuh
aku pernah pengalaman beli di mereka, tapi waktu itu bukan pas di toko tetapnya mereka, tapi lebih ke ininya, ke event. Cuma mereka tuh orangnya ini banget, suportif banget bagi yang mau nyoba-nyoba fashion. Dan aku ngeliat tuh kayak mereka nggak cuma Jiraike juga gitu modelnya, tapi macam-macam, ada yang Lolita, subculture gitu-gitu tuh ada. Dan bagiku sih itu mereka ini banget sih. Soalnya itu kan Nima ini Nima curhat sendiri, cuma Nima tuh ukuran bajunya Nima tuh agak termasuk besar ya, jadi mereka tuh bantuin Nima cariin yang cocok tuh buat Nima. Karena Nima sih Nima sendiri ada satu faktor di bagian atas yang membuat Nima tuh tidak bisa sembarang milih baju. Sedih, nangis aku, sedih. Jadi dapat tidak apa-apa, ini tidak disponsori guys, tapi Nima pengen mempromosikan mereka karena emang tokonya emang aku senang kalau ada orang yang buka toko gitu tapi emang benar tahu materinya gitu. Tahu apa yang mereka. Dan mereka nggak cuman baju ya, remote, aksesoris gitu. Terus jadi sih paling gampang kalau mau nyoba pakai Jiraike itu cari yang vibe-nya sejenis aja sih, terus kayak dikasih pita yang itu. Sebenarnya paling gampang tuh carinya tuh pita pakai keyword pita Korea sih seingatku. Soalnya Korean fashion juga banyak yang deket Jiraike juga, tapi mereka biasanya lebih model-model elegan sih. Mungkin kalau yang Korea tuh lebih ke Sunake sih aku lihatnya. Cuma klasik Jira itu sebenarnya sekarang udah gampang banget nyarinya. Terus ada juga kalau brand lokal yang aku pernah lihat sih, ada beberapa yang mungkin bukan benar-benar fokus ke Jiraike, tapi mereka juga ngejual yang model-model Jiraike gitu. Di toko oranye, toko hijau ada. Aku iseng nyari Jirai aja udah langsung keluar semua nih dengan berbagai biasanya sih range harga itu, kalau kataku sih kalau mau yang kualitasnya bagus tuh biasanya di atas 200 sih. Tapi gak menutup kemungkinan ada yang jualan dengan harga di bawah itu dengan tapi yang Nima rasakan sendiri tuh memang ukuran besar tuh ada beberapa brand yang agak susah. Nima tuh tapi kalau bagi yang ukuran besar gitu ada beberapa sih yang Nima tahu ya. Kalau Jiraike brand yang model Jiraike brand yang kalau kalian mungkin cari di toko-toko proxy langganan kalian, mungkin kalian bisa nemu itu. Seingatku tuh Taberunuski, itu mereka emang sedia baju-baju Lolita, baju-baju Jiraike, Sangata gitu itu dengan ukuran yang besar. Memang karena itu memang Taberunuski itu brand khusus untuk plus size memang. Jadi mereka tuh memang banyak kalau mau cari itu. Sama satu lagi tuh ya sebenarnya sih gini sih, kalau satu lagi tuh Majority juga katanya banyak yang oversize gitu. Itu kalau mau ngimpor ya. Kalau nggak ngimpor ya Shopee aja lah, bisa Shopee ya. Shopee CO deh. Bukan, aku tidak disponsori. Dan itu udah agak lama lagunya ya. Kalau make up Jiraike sendiri sekarang udah banyak tutorialnya, tapi Nima sendiri belum jelas coba. Nima tuh nggak tipe yang suka susah pakai make up, jadi ya. Bahkan aku sempat nonton make up ya itu ya dari crossdresser ya. Dia make up Jiraike. Dan kelihatannya lumayan ini ya, meyakinkan, doable gitu ya. Bukan meyakinkan lagi sih, imut banget. Sebenarnya make up tuh skill guys. Itu make up itu skill dimana kalian menjadikan muka kalian sebagai kanvas, anjay. tapi bagi Nima susah. aku tuh jujur masih pengen belajar make up, tapi emang agak susah karena Nima ada sedikit alergi kayaknya. Ya itu aku pakai sihir aja deh. Ting ya, karena aku aja jangan masa kalian lupa. Tapi gimana ya, tren yang aku lihat tuh kayak apa ya, sekarang tuh memang kalau di Jepang sekarang trennya daripada Jiraike kan lebih spesifik subculture. Aku tuh itu yang aku
belum pernah lihat lagi sih, cuma katanya sih akhir-akhir ini tuh yang agak resurgence itu maksudnya tuh tren lama yang akhirnya muncul lagi tuh Mori Girl tuh balik lagi akhir-akhir ini katanya. Oh ya? Sama tapi aku nggak tahu itu videonya kayak udah agak lama juga, jadi mungkin sekarang udah ada trending baru lagi. Jadi kalian kalau punya informasi soal trending yang di Jepang dan di dunia soal fashion kalian bisa komen di sini. Jadi kita ngobrolin di chat bukan di chat tapi di komentar. Di komen supaya itu jangan lupa komennya ya guys. Anjay. Fashion yang lagi rame atau fashion personal kalian sendiri gitu ya. Aku kalau pakai baju tuh harus kayak gini misalnya. Aku sukanya yang banyak rumbai-rumbainya gitu. Ya, aku suka. Itu aku suka. Aku sukanya yang jaketan. Kayaknya kan kalau teman-teman ya di Jepangan banyak yang suka pakai jaket gitu. Iya, benar. Kan sebenarnya paling simpel gitu. Pilihan jaket itu juga fashion ya. Kaos anime pakai jaket. Gampang. Jaket tuh banyak jenisnya juga guys, wah panjang gitu. Tapi ini mungkin ya. Ini mah tips sendiri sih. Yang penting sebenarnya sih kalian kalaupun mau dandan kayak gimana pun, mau jiraike, mau kayak gimana, yang penting kalian seneng dengan gayanya itu sih. Jangan maksain diri ngikutin trending supaya bisa itu. Tapi karena kalau kalian pakai baju yang kalian suka sih ya pasti orang juga akan notice sebagai gaya kalian. Kalau kita pakai baju yang kita suka, pasti pertama kita lebih percaya diri. Pede, ya, ngebawa diri tuh lebih apa ya, lebih pede lah ya. Kalau kita lebih pede, orang pasti ngelihat kita lebih enak gitu ya. Kemudian kalau soal memulai jirainya sendiri ya, aku gimana ya? Aku sih ngelihat kalau ada banyak kok komunitas yang fashion di lokal Indonesia yang saling mendukung satu sama lain kalau kalian pengen pakai fashion subculture gitu. Nah, kalau dicari adalah enggaknya nanti pokoknya bisa gitulah. Karena soalnya bermacam-macam komunitasnya, ada yang di Discord, ada yang di WA. Kalau kalian tertarik bisa cari-cari saja. Tapi biasanya sih aku ngeliat sih kalau komunitas Jiraike, model-model Jiraike itu biasanya banyak yang ngumpul di Instagram sama TikTok sih. Ya itu serunya ya. Jadi nggak cuma kita sendiri tapi bisa ada komunitas ya? gitu. Komunitas. Aku senang ngeliat yang komunitas gitu karena kayak apa ya, kalau ketemu kan jadi kayak wah ini cakep gitu, kayak bajunya jadi bisa buat saling menginspirasi gitu. Cross inspiration ya. Iya. Karena intinya fashion itu ujung-ujungnya kembali ke kemampuan kalian untuk mix and match juga sih. Gimana tuh? Every fashion itu adalah mix and match, mencari jati yang diri pas sama ya jati diri kalian. Gak ada fashion yang apa ya, ngomongnya one hit wonder atau kalau kayak gini pasti bener tuh nggak ada. Semua balik lagi ke tidak ada yang benar 100%. Tapi kalau ngomong-ngomong soal fashion ini, dan aku tadi ngomongin Jiraike dan Oshikatsu kan ya, aku tuh jadi ingat kemarin, aku nggak tahu ini benar-benar trending apa enggak ya. Cuman aku tuh kemarin lihat kayak baju cute gitu, terus tapi dalamnya tuh kayak ada ruang buat nempelin pin sama kayak tabek gitu. Lucu banget. Iya. Aku pengen tahu sebenarnya gimana, tapi kayaknya kalau di Indonesia lebih gampang bikin sendiri nggak sih? Semoga ada brand lokal yang ngambil konsep itu, lucu deh. Bisa naruh nui gitu loh, terus kayak bawa naruh boneka. Aduh, lucu. Kan banyak ya kayak kaos-kaos konsep gitu yang ada apanya, teddy bear-nya apanya. Itu kalau kita bisa custom kayak seru kan. Iya. Itu sih aku ngeliat dulu tuh sempat ada beberapa brand itabek lokal, tapi mungkin kalau itabek kan mungkin masih lebih susah ya, material segala macamnya ya. Iya. Nah, mungkin kalau lokal masih agak susah, tapi kalau kalian tertarik ngimpor mungkin kalian bisa cari itu buat inspirasi fashion. Lucu soalnya itu bisa kayak satu jaket itu terus dipakein nui. Aku tuh jadi kebayang itu nggak sih yang apa, kayak yang
yang jadi ada armor gitu dong. yang kayak armor itu. Iya, yang itu yang di 100 Girlfriend ya kan. Oh Iya ya kan armor. Itu lucu banget. Itu lucu banget, inspirasi lah. Itu nggak apa-apa, itu gaya kalau mungkin gaya fashion kalian seperti Rentaro ya sudah. Sedih banget tuh. Lucu banget tapi ya gitu sih ya, kayak kita udah 1 jam mau membahas ini. Dan Nima juga kayak mau ngebahas lebih lanjut, takutnya malah lebih gelap topiknya, soalnya kan seperti yang tadi kita sudah bahas gitu loh berkali-kali gitu. Nah, tapi Nima punya, sebelum penutupan sih satu lagi ya. Jujur Nima tuh kayak apa ya? Aku lupa kan mau ngomong apa. Cuma ya ini soal Jiraike sendiri sih aku apresiasi. Aku sangat suka style Jiraike itu sendiri. Tapi menurutku ya jangan sampai kalian tuh kayak mengganggu ke apa? Mengganggu kenyamanan orang lain dengan menjadi red flag itu sendiri. Ya. Itu inti pesan Nima sih bagi yang pengen pakai fashion Jiraike itu, tapi kelakuannya mungkin ya gitu ya, supaya kalian nggak dibenci orang aja sih. Ya, diambil positifnya, jangan se-red flag-nya disedot. Itu benar, apalagi jangan sampai kayak, jangan amit-amit lah kalau jangan sampai kayak di Indonesia ada kayak Toyoko Kids itu tuh serem itu. Ya, jangan sampai. Nah, kayaknya kita Otsu aja sekarang, tapi sebelum Otsu banget, topik berikutnya apa nih, Reti? Aduh, nextnya apa ya? Kayaknya Reti nih yang jago ya. Next kita udah. Kita kan kembali ke waktu ini. Episode kita itu adalah gawat. Mate. Jadi pada tahun-tahun peak otaku culture itu banyak sekali maid cafe, banyak sekali karakter maid, bahkan ada figur maid. Sampai sekarang kan masih banyak ya. Sekarang lumayan banyak ya, semua masih lumayan. Kalian pernah bingung nggak sih kenapa sih kok maid di Jepang gitu? Iya. Ini juga nanti kita kapan-kapan kita akan bahas di episode berikutnya yang kita akan bahas. Ya udah, kayaknya ini Otsu sekarang, oke. Otsu. Jangan lupa komennya kalau misalkan kalian mau ngomongin fashion segala macam. Siapa tahu kalian ketemu dengan teman yang subculture fashion atau fashionnya bisa nyambung sama kalian. Silakan saja komentar dan selamat menunggu episode berikutnya. Saya kira nggak bisa kalau Nima ada stream atau Reti ada stream. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel kalian supaya loncengnya supaya kalian bisa nonton kalau kita lagi live. Anjay. Oke, Nima Reti. Nima Reti.